Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil khusus para asatid, para guru, para kiai, kepengurusan DKM Musul Al-Falah, bil khusus beliau Ketua DKM Bapak Hari Sahwono serta jajarannya, semua yang hadir, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Utamanya pada malam hari ini, alhamdulillah masuk bulan yang mulia, bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Dengan semangat bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan peninggalan yang terus semoga kita lestarikan, yaitu ilmu beliau, termasuk ilmu fikih yang diambil dari Al-Quran, hadis. Semoga kita mengamalkannya. Sedikit cerita bahwa Rasulullah pun selain lahirnya di bulan Maulid, wafatnya juga beliau di bulan Maulid. Bahkan diterangkan, sebagian ulama menerangkan, bahkan di pendapat yang termasuk kuat, 12 Maulid itu tanggal kelahiran sekaligus tanggal wafatnya beliau baginda Nabi. Sebelum beliau wafat ada suatu kejadian di mana pada waktu beliau sebelum wafat dalam keadaan sakit, tidak bisa mengimami. Akhirnya ditunjuklah salah satu sahabat kinasih beliau, yaitu khalifah yang selanjutnya jadi khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengimami bersama sahabat yang lain dengan rapi, dengan bagus sholatnya dalam keadaan berjamaah. Rasulullah melihat dari balik gordennya, istilahnya gitu kalau sekarang. Melihat, bahkan di situ melintas, melihat para sahabat sholat berjamaah yang diimami oleh beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau tersenyum bahagia. Sebelum wafat melihat sahabatnya sudah bisa sholat dengan luar biasa bagus, sesuai apa yang disampaikan, yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kebetulan kita juga di bulan Maulid ini masih membahas terkait sholat dan juga masuk terkait arkanus sholat atau rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu termasuk mahiyatus sholat, inti daripada praktek sholat itu tersendiri. Nah, ini semoga apa yang kita pelajari nanti benar-benar sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kita hadiahkan Al-Fatihah teruntuk beliau, untuk keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau, khususnya para musannif kitab-kitab fikih, para musannif yang mukhlis, dan untuk guru-guru kita, seluruh jamaah kita, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, ada satu fasal, wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. Rukun-rukun sholat itu ada 18 rukun. Dengan hitungan-hitungannya ada 18. Ada yang mengatakan tidak sampai 18. Itu masalah hitungan, tetapi prakteknya itu sama. Ada yang menghitung tumakninah itu dihitung sendiri-sendiri. Nah, di ruku ada tumakninah dihitung rukun. Di i'tidal ada tumakninah dihitung rukun. Kemudian sujud ada tumakninah dihitung rukun. Dan seterusnya, maka ya jadi tambah banyak.
Ada yang mengatakan di situ cuma 13 karena tumakninah tidak dianggap rukun, tapi harus dilakukan. Ada yang menghitung tumakninah dihitung 1. Jadi dari sekian banyak posisi tumakninah itu hanya dihitung 1, makanya cuma 14. Jadi walhasil itu masalah hitungan. Masalah hitungan saja, masalah jumlah saja. Kalau di sini nanti di dalam kitab Ghoyatul Takrib diterangkan 18, mungkin di kajian yang lain dengan kitab yang lain mungkin mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ya. Itu masalah hitungan saja, tapi secara praktik itu sama selama masih dalam koridor imam madhab yang muktabar. An-niyatu yang pertama niat, wal qiyamu ma'al qudrati yang kedua adalah berdiri bagi orang yang mampu, wa takbiratul ihrami dan takbiratul ihram, wa qiraatul fatihati dan membaca al-fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha dan bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada ayat al-fatihah. Kita ulas 4 dulu dari 18. Kita perjelas daripada mulai niat, kemudian yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu, yang ketiga adalah takbiratul ihram, yang keempat adalah membaca al-fatihah. Sekali lagi, rukun itu beda dengan syarat. Sah sholat tetapi wajib atau harus dilaksanakan atau dijalankan agar sholatnya dianggap sah. Kalau syarat, setarnya itu sebelum masuk praktek sholat, mulai dari menutupi aurat, menghadap kiblat dan lain sebagainya, yang sudah diterangkan sebelumnya, prakteknya itu sebelum masuk inti daripada sholat. Tapi juga harus sampai selesai sholat, itu adalah syarat. Sementara rukun itu adalah mahiyatus sholat, hakikat dari sholat itu sendiri. Makanya pada praktek rukun ini setar sampai finish, inilah yang dinamakan hakikatus sholat. Itu yang dimaksud dengan rukun. Yang pertama adalah niat. Kita sudah maklum bahwa yang namanya niat itu sebagai inti pokok utama dalam setiap ibadah. Ibadah apapun bisa berpahala jikalau ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i dalam hadis tersebut mensyarahi innama sihatul a'mali binniyat. Keabsahan amal itu tergantung niatnya. Keabsahan amal itu dengan adanya niat. Oleh karena itu, kalau setiap amal itu tidak ada niatnya atau keliru dalam praktek niatnya, maka menjadikan amal tersebut tidak berpahala. Sangat penting sekali niat. Bahkan niat itu menjadikan suatu praktek yang mestinya mubah menjadi berpahala. Kalau makruh, sunnah itu diniatkan sebaik apapun, selama itu benar-benar makruh, selama itu benar-benar makruh atau selama itu benar-benar jelas haram, maka ketika diniatkan sebaik apapun itu tidak bisa menjadikan baik perkara tersebut. Beda halnya kalau perkara yang mubah. Perkara yang mubah ketika ada niatan untuk perantara ketaatan, perantara ibadah, maka menjadi berpahala. Oleh karena itu diterangkan dalam kitab Manhajus Syawi, seingat saya, salah satu ulama atau bahkan walinya Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan tidak pernah
melakukan suatu amal kecuali amal yang dilakukan itu bernilai pahala. Enggak pernah melakukan kemakruhan, apalagi keharaman. Perkara yang hukumnya mubah jawaz itu pun bagi beliau berpahala. Ditanyakan kepada beliau, loh, kok bisa mbah? Bukannya mbah itu juga makan minum, bukannya mbah itu juga ngobrol, bukannya mbah itu juga tidur. Beliau menerangkan, aku tidur, aku makan, aku minum, aku ngobrol, semuanya saya niatkan untuk ibadah atau perantara untuk menjalankan ibadah. Itu luar biasanya niat. Makanya dari itu, apapun yang kita lakukan, jangan gelundung semprung. Jangan gelundung semprung. Hanya mengalir gitu saja jangan. Harus kita kontrol sehingga kita mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, ini kita mengurai, membahas terkait dengan niat sholat. Ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam niat sholat. Karena sudah dipersiapkan papan tulis, lebih baik saya tulis, ya. Biar nggak mubadir dan nggak mengecewakan yang sudah gotong-gotong atau ngangkat-ngangkat. Yang pertama adalah niat. Pakai bahasa Indonesia aja Pak ya. Yang pertama adalah niat, kemudian ketentuan niat. Ketentuan, tulisan saya seperti tulisan dokter, mohon maaf. Ketentuan niat A di hati. Tidak ada namanya niat itu dilafadzkan. Niat dianggap posisinya adalah pekerjaan hati. Makanya rukun itu ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun maknawi. Rukun qalbi itu rukun yang posisinya prakteknya di hati, yaitu niat. Rukun qauli itu rukun yang prakteknya berupa ucapan, contohnya Al-Fatihah. Contohnya lagi tasyahud atau takbiratul ihram yang pertama itu. Kemudian rukun fi'li. Fi'li itu rukun action, praktek perbuatan. Contohnya berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya. Dan yang keempat adalah rukun maknawi, yaitu tartib atau runtut. Yang pertama, niat, ketentuan A di hati. Wajib di hati. Yang kedua, ketentuan yang kedua adalah bahasa apapun yang penting paham. Bahasa apapun yang penting paham. Beda kalau Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah maksudul a'dhamnya utamanya yang penting bisa baca. Meskipun nggak tahu artinya. Tapi kalau niat nggak harus bahasa Arab. Bahasa apapun yang diungkapkan dalam hati, yang penting faham terkait apa yang diniati. Umpama ada orang diajarkan ngaji, kemudian hanya ini lafadznya niat, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, ada alillahi ta'ala. Nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya, nggak tahu tujuannya, cuma hafal doang. Maka itu belum menetapi rukun. Bahasa apapun, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, Madura, Spanyol, Jerman, Inggris boleh. Yang penting paham. Tapi bagaimanapun juga kalau bisa baca bahasa Arab plus artinya bagus. Kalau memang bisa bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran.
Pelafatannya saat takbiratul ihram. Perniatannya, mengungkapkan niatnya di hati itu saat takbiratul ihram. Nah itu kok ada yang praktiknya sebelum takbiratul ihram katanya sudah cukup? Memang ada. Nanti saya terangkan di belakang. Kita membahas madzhab Syafi'i dulu. Jadi pada waktu takbiratul ihram, di dalam takbiratul ihram itu ada pengungkapan niat. Usolli fardhu dhuhri semisal seperti itu. Oke. Terus kemudian D. Sholat fardu. Sholat fardu itu sholat apa? Sholat wajib atau maktubah nggih? Atau sholat fardu aja kita umumkan. Sholat fardu ini ada 3 yang harus dilafadzkan. Yang pertama, bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Langsung bahasa Indonesianya nggih. Bermaksud melaksanakan sholat. Bermaksud melaksanakan sholat. Kalau bahasa kita biasanya apa? Usolli. Usolli itu artinya saya bermaksud sholat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menentukan sholatnya. Di bahasa kita zuhur, asar, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah menyatakan kefarduan. Yaitu berarti kalau dalam praktek sholat wajib, yang wajib hanyalah usolli fardhon duhri semisal nggih. Usolli fardhon duhri. Jadi yang lainnya arba rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillah itu hukumnya adalah sunnah. Ini kadang juga diperlukan. Niat singkat itu kadang diperlukan di saat kita mengajari orang yang baru belajar sholat supaya mudah, supaya simple. Kalau diartikan saya niat sholat fardu duhur, selesai. Ini sholat fardu. Kalau sholat sunnah ada yang punya waktu. Contohnya apa? Yang punya waktu? Duha. Contoh duha. Dan yang punya sabab. Sabab contohnya apa? Gerhana, istisqa. Ini cuma 2 yang wajib. 2 itu adalah bermaksud melaksanakan sholat, satunya adalah menentukan sholatnya. Contoh usolli duha atau usolli
Istisqa. Simpel kan, niat yang wajib itu simpel. Terus yang F, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak satu saja, yaitu bermaksud melaksanakan sholat. Usolli cukup. Nah, ini yang wajib. Yang wajib dalam praktek sholat itu kan ada 3. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah yang punya waktu atau sabab yang dibatasi dengan waktu, contoh sholat tahajud, kemudian sholat duha, lantas sholat sunnah awabin atau sunnah ghuflah, sholat tarawih. Itu yang punya sabab, contohnya istisqa, gerhana. Itu cuma 2 yang wajib, bermaksud melaksanakan sholat sama menentukan sholat. Usolli duha, usolil istisqa. Ketika untuk sholat sunnah mutlak cuma 1, bermaksud melaksanakan sholat, yaitu usolli. Usolli, Allahu Akbar, di dalam hatinya saya berniat sholat. Ya. Ini berarti supaya kita tahu betapa mudahnya praktek fikih itu sendiri. Tetapi ada tambahan selain ini. Ketika dalam posisi tertentu, contoh tambahannya adalah jika menjadi makmum atau berjamaah harus niat makmum. Okay. Harus niat makmum. Makmum berniat makmum, kemakmuman lah bahasanya gitu. Kemakmuman, bisa makmuman, bisa jamaah. Apalagi tambahan contoh, kalau imam itu tidak harus, ketika ada seorang imam yang dijadikan imam, umpama kok dia tidak niat menjadi imam, maka sholat makmum ini tetap sah. Makmum ini mendapatkan jamaah, tapi imamnya enggak dapat. Kalau dia tidak niat menjadi imam. Kecuali pada sholat-sholat tertentu yang harus dia niat. Yang pertama adalah sholat Jumat. Sholat Jumat ini imam harus benar-benar niat menjadi imam. Yang kedua, sholat yang diulangi, sholat i'adah. Kenapa kok sholat Jumat wajib? Untuk imam menjadi imam niatnya, karena sholat Jumat itu harus berjamaah. Kalau imam tidak niat menjadi imam, maka dia tidak dianggap jamaah, sehingga sholatnya tidak sah. Yang kedua adalah sholat i'adah. Sudah sholat lagi. Kesunahan sholat yang kedua kalinya itu adalah harus berjamaah. Kalau tidak berjamaah, maka sholat yang kedua tidak dianggap untuk sholat i'adah. Yang ketiga, ada orang yang nadar melaksanakan sholat secara jamaah. Maka dari itu imam kok sebelumnya nadar untuk melaksanakan jamaah, dia wajib untuk menjadi imam. Dan yang keempat adalah jamak takdim. Jamak takdim bukan karena bepergian, tapi karena hujan. Ada yang namanya jamak takdim karena hujan. Nah, pada waktu maghrib, rumahnya kan jauh.
pada waktu maghrib, terus kemudian sebelum sholat maghrib hujan. Ini kan berarti ada udzur yang namanya hujan. Nah ini syariat memperbolehkan jamak takdim maghrib sekaligus isya. Ini harus berjamaah karena tujuan utama meringankan supaya bisa berjamaah. Nanti kalau kemudian pulang dulu balik lagi belum tentu. Jadi ada namanya jamak takdim sebab hujan. Sebelum sudah berangkat ke musola, hujan deras, kemudian sekalian jamak takdim bersertaan dengan isya. Jadi seperti itu. Paham ya? Nah, ini berarti termasuk yang kedua. Selanjutnya yang H adalah tambahannya sholat qashar harus ada niat qashar. Sholat qashar harus niat qashar. Sholat qashar harus niat qashar. Berarti umpama ini yang wajib ya. Usolli fardhon duhri qasron. Qasron kemudian menjadi makmuman. Cukup itu yang wajib. Ya. Loh, kalau jamak gimana jamak? Jamak gimana jamak? Jamak itu tidak. Kalau jamak takhir jelas. Niatnya kan nggak pada waktu sholat gitu. Kalau jamak takhir itu kan niatnya di waktu sholat yang pertama, di waktu. Mau jamak takhir maghrib isya. Berarti niatnya di waktu sholat maghrib. Di waktunya. Tapi sholatnya nanti di waktu isya. Kalau jamak takdim itu niatnya jamak di waktu sholat yang pertama. Tidak harus pada waktu takbiratul ihram. Sekali lagi, niat jamak takdim tidak harus pada waktu takbiratul ihram. Yang penting ada di sholat yang pertama. Pada waktu setelah takbiratul ihram, baca Al-Fatihah atau di posisi ruku atau di posisi i'tidal, ternyata punya niatan untuk menjamak, itu diperbolehkan. Jadi nggak harus pada waktu takbiratul ihram. Paham ya? Mudah. Ini permasalahan apa itu namanya niat. Untuk yang lainnya semuanya sunnah. Menyebutkan bilangan rakaataini, salasa rakaatin, arba rakaatin itu sunnah. Terus kemudian menyebutkan menghadap kiblat itu juga sunnah. Menyebutkan adaan atau qadhaan itu juga sunnah. Menyebutkan lillahi ta'ala itu juga sunnah. Ini saya bicara fikih. Kalau kita bicara abdulnya gimana? Ya dibaca semua. Untuk benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan bilangannya, menyebutkan bahwa kita menghadap kiblat, menyebutkan sholat kita itu benar di waktunya, menyebutkan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebelum niat, sebelum takbiratul ihram itu kan ada melafalkan niat. Ada yang namanya melafalkan niat, mentalafutkan niat, itu hukumnya sunnah. Liyusa'ida al-lisanu al-qalba. Supaya pelafatan dengan lisan tersebut membantu benar-benar bisa memfokuskan niat di hati. Mohon maaf, ya memang benar kadang masa orang sholat asar nggak ingat kalau dia sholat asar. Lu bener lu. Kadang kita itu apalagi baru bangun tidur, ya kan? Kadang kita sudah sholat karena kurang fokus. Tadi asar padur ya niatnya, betul nggak? Makanya ulama itu sangat luar biasa memberikan rahmatnya kepada umat. Karena memang ada praktek seperti itu, apalagi lagi pikiran banter, punya masalah. Ini bagaimana umat itu dalam praktek masuk sholat itu bisa benar-benar fokus. Oleh karena itu dilafalkan dulu. Karena ada kaidah bagaimana apapun sebagai perantara itu baik untuk dilakukan. Kan gitu. Liyusa'ida al-lisanu
al-qalba, supaya lisan ini membantu hati. Nah, itu permasalahan niat. Lah, ini gunanya apa? Kok kita tahu yang paling minim seperti ini? Umpamanya ada orang yang baru mau sholat, namanya sholat kan dilihat, wah 4 rakaat, hafalannya apa aja padanya. Kalau ribet seperti itu, gampang sholat itu. Pokoknya niat sholat apa itu? Duhur, oh fardu duhur, udah beres. Kalau jamaah ya makmum atau jamaah gitu aja beres. Lah kalau ada orang 50 tahun ke atas, kemudian diajari usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin repot. Malah Islam ribet malahan kan gitu nanti akhirnya kan. Malah di situ kecuali kalau anak kecil yang belum balik, silakan diajari yang lengkap, langsung silakan. Ini adalah tugas daripada kita ketika ada orang yang mau melaksanakan sholat atau mau belajar sholat. Kembali kepada keterangan saya tadi bahwa itu kan pernah ada keterangan niat itu tidak harus pada waktu takbiratul ihram. Wong kita datang dari rumah mau sholat isya, ya kita mestinya mau sholat isya dong, masa mau sholat subuh gitu. Tapi ya mungkin saja nggak fokus kok kalau gitu. Kadang itu nggak fokus. Tapi memang yang mewajibkan niat pada waktu takbiratul ihram dari 4 madhab. Dari 4 madhab. Madhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Urut ini mulai dari yang sepuh sampai yang paling muda. Itu yang mewajibkan saat takbiratul ihram hanya madhab Syafi'i. Hanya madhab Syafi'i. Adapun selain madhab Syafi'i, bahkan diterangkan di dalam kitabnya ulama Syafi'i, yaitu kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Maribari, sangat masyhur. Ya juzu wa indal imati as-salasati ya juzu taqdimun niyati ala takbiri bizamanil yasir. Menurut 3 imam selain madhab Syafi'i, diperbolehkan mendahulukan niat daripada takbiratul ihram bizamanil yasir. Bizamanil yasir maksudnya itu selisih sedikit langsung takbiratul ihram. Contoh, sebelum takbiratul ihram usolli fardhu dhuhri, dengan juga diungkapkan di hati, tidak cuma dilafatkan. Boleh dilafatkan, boleh langsung di hati, kemudian takbiratul ihram. Itu boleh. Bahasanya boleh, tidak harus seperti itu, bahasanya boleh. Berarti kata-kata boleh kan ya boleh sebelum, boleh pada waktu takbiratul ihram gitu. Ya mungkin itu termasuk fadilahnya, keutamaannya apa? Dari selain madhab Syafi'i ini mengatakan boleh sebelum takbiratul ihram, bisa benar-benar menghayati makna takbiratul ihram. Bisa benar-benar menghayati makna Allahu Akbar, bahwa Allah Maha Besar, tiada apapun yang lebih besar, lebih agung daripada Allah. Kadang memang benar sih, memang benar Bu. Kalau kemudian Allahu Akbar pada waktu mengungkapkan takbiratul ihram, hati kita itu kan nggak fokus untuk meresapi makna takbiratul ihram, fokusnya kan di niat, kan gitu Bu ya, kan fokusnya di niat, tidak fokus menghayati meresapi makna takbiratul ihram. Nah, sehingga keutamanya itu bisa lebih fokus meresapi makna takbiratul ihram. Tapi madhab Syafi'i bukan kok terus kemudian lemah. Juga ada hikmah yang luar biasa. Kenapa kok sampai madhab Syafi'i mewajibkan pada waktu takbiratul ihram? Nah, ini saya terangkan. Supaya kita itu memang ibaratnya ulama itu kondang-kondang demi kemaslahatan umat. Kenapa madhab Syafi'i kok mewajibkan pada waktu takbiratul? Ceritanya gini, ceritanya Bu ya. Ibu-ibu kalau diceritain kan seneng. Jadi ada yang namanya khusyuk. Di sholat itu ada yang namanya khusyuk. Ibu yang diketahui khusyuk itu wajib apa sunnah? Khusyuk.
Khusyuk di dalam sholat. Khusyuk itu benar-benar konsentrasi penuh, benar-benar fokus dengan gerakan, dengan bacaan sholat. Pikirannya itu tidak kemana-mana kecuali fokus terhadap sholat. Sekalipun pikiran akhirat itu tidak dikatakan khusyuk jikalau di luar sholat. Contoh apa? Pada waktu sholat, wah nanti ngaji materinya apa ya? Itu kan akhirat itu. Tapi karena dipikir di dalam sholat berarti mengganggu atau merusak kekhusyukan. Sekarang saya tanya, khusyuk itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Berarti sholat ibu nggak batal, nggak sah semua. Bisa nggak sholat mulai awal takbir sampai salam khusyuk? Atau pikirannya melayang-layang? Lah kalau melayang berarti sholatnya nggak sah terus berarti, gitu? Nggak sah terus. Nah, itu sudah diterangkan Ustaz. Jadi praktek khusyuk yang diterangkan oleh para ulama itu hukumnya sunnah pada umumnya. Yang disampaikan adalah sunnah. Tapi sebenarnya kalau melihat dalil-dalil yang ada, baik Al-Quran maupun hadis, itu menuntut sholat harus khusyuk. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu atau apa yang kalian ucapkan. Banyak sekali, laisa lil abdi min sholati illa ma aqala minha. Seorang hamba tidak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali apa yang dia fokuskan. Loh. Menuntut khusyuk enggak? Menuntut. Wajib enggak? Wajib semestinya. Ini keterangan Imam Al-Ghazali. Tetapi kalau kemudian ulama ini mengambil dalil tersebut kok wajib, ini berat bagi umat. Dan menabrak daripada ijma ulama, kesepakatan ulama. Tidak mungkin ulama dalam urusan fikih itu mewajibkan perkara-perkara yang urusan hati. Karena fikih itu hukum dohir. Hati itu urusan masing-masing. Hati itu urusan masing-masing. Fikih itu hukum dohir. Tidak mungkin mewajibkan urusan hati. Karena itu pasti memberatkan, sebab setiap orang itu nuraninya, hatinya beda. Nah, terus gimana ini? Cara ulama itu terus gimana ini? Dalilnya itu menuntut khusyuk itu wajib. Tetapi kita dalam menyampaikan hukum, menyimpulkan suatu hukum tidak mungkin memberatkan umat. Apa dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, akhirnya kemudian para ulama menyimpulkan dalil-dalil tersebut itu berarti di dalam sholat yang penting ada khusyuknya. Di dalam sholat yang penting ada fokusnya. Bagaimana gerakan, ucapan, hati ini benar-benar orang itu fokus ada di dalam sholat secara bersamaan. Khusyuk itu gitu. Pikiran, hati, ucapan, perbuatan, itu tiada urusan lain kecuali sholat. Nah, terus kemudian disimpulkan oleh para ulama, ya udah kita kemudian wajibkan dari dalil-dalil yang ada demi kemaslahatan umat. Ini bukan berarti tanpa dalil, bukan berarti akal-akalan para ulama doang, tapi juga berdasarkan dari beberapa dalil yang menyimpulkan bagaimana umat ini bisa khusyuk sekalipun lahdoh sebentar di dalam sholat, yaitu kewajiban bagi umat niat dibarengkan takbiratul ihram. Meskipun kadang sulit untuk fokus mana Allahu Akbar, tapi setidaknya di situ dia, para hambanya Allah, bisa fokus hatinya untuk meniatkan sholat, bisa fokus ucapannya untuk melafadzkan takbir. Dapat dipahami ibu-ibu? Dapat dipahami? Nah, seperti itu. Itu ceritanya. Nah sekarang ya silahkan panjenengan semua. Mau ala yang Syafi'i boleh. Kalau ala yang Syafi'i, menurut guru saya, silahkan. Karena itu juga sangat kuat yang mendukung 3 madhab. Yang salah adalah yang enggak takbir alias enggak sholat.
Ya. Walhasil itu kesimpulan daripada praktek dalam niat. Saya ingin bicara yang rukun dulu. Adapun nanti ke sunahan-kesunahan yang lainnya, nanti ada sunah-sunah di belakangnya. Yang kedua diterangkan adalah berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Dihapus boleh. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri itu kewajibannya bagi sholat fardu. Bagi sholat yang wajib. Untuk sholat sunnah tidak wajib berdiri. Sholat sunnah tidak wajib berdiri. Andaikan ada orang yang mampu berdiri pada waktu sholat sunnah, tapi dia tidak berdiri. Dia dalam kondisi mampu, dia duduk. Diperbolehkan. Bahkan umpama dia tidur berbaring, tidur miring, juga diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Kenapa kok dibedakan antara sholat wajib sama sholat sunnah? Kalau sholat wajib itu kan sedikit. Jadi diusahakanlah semaksimal mungkin. Bedanya kalau sholat sunnah itu sangat banyak. Supaya kita itu tetap terdorong untuk istiqomah dalam menjalankan sholat sunnah yang begitu banyak, maka diberingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada konsekuensinya. Al-ajru biqadrit ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar kepayahan. Kalau sholat sunnah kok kiranya mampu berdiri, kok malah duduk, ya dapat separuh. Kok mampu berdiri, kok malah berbaring, ya cuma dapat seperempat. Kok mampu berdiri, kok malah tidur terlentang, itu enggak ada. Kalau tidur terlentang dalam praktek yang mampu itu tidak ada dalilnya, makanya para ulama tidak menyimpulkan sampai tidur terlentang bagi orang yang mampu. Kemudian pertanyaannya adalah, siapa orang yang dikatakan tidak mampu untuk berdiri? Apakah harus lumpuh? Apakah kemudian harus benar-benar sempoyongan? Ini ada dua versi. Saya jelaskan biar semuanya alim fikih. Ada dua versi. Orang dikatakan tidak mampu. Yang pertama, ini pendapat ya sama-sama kuat. Yang pertama, andaikan dia berdiri, umpama dia berusaha fokus, itu nggak bisa. Itu yang pertama. Umpama berdiri tidak mampu khusyuk. Dikhusyuk-khusyukkan itu nggak bisa. Contoh, karena kalau berdiri kepalanya puyeng, kakinya waras, tangannya waras, jantungnya juga waras. Tapi kepalanya ini kalau dibuat berdiri, muter, dibuat fokus itu nggak bisa. Maka di situ dobit atau batasan tidak mampu yang pertama, kalau berdiri dia tidak mampu untuk khusyuk. Contohnya kepalanya puyeng, vertigo, puyeng banyak hutang, nggak tahu pokoknya puyeng. Oke. Itu batasan dari ulama yang pertama. Dari ulama yang kedua memberikan batasan sekira sama seperti undur-undur yang diperbolehkan tayamum. Nah, Ibu masuk enggak itu? Undur-undur, alasan-alasan yang diperbolehkan tayamum. Contoh, tambah sakit. Punya penyakit kalau berdiri tambah sakit. Atau menjadikan penyakitnya sembuhnya lama. Atau menjadikan anggota tubuhnya tambah rusak atau bahkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un kalau berdiri. Berarti lebih ringanan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, nggih. Yang pertama. Berarti pilih yang pertama atau yang kedua? Yang pertama harus pilih yang pertama, jangan yang kedua. Nggih. Nah, itu kalau tidak mampu,
Bagi yang tidak mampu, ini persoalan berdiri. Persoalan berdiri. Berdiri di dalam sholat bagi yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu, langkah-langkahnya bagaimana? Tidak mampu tadi ya, yang diterangkan tadi ya. Pendapat pertama mengatakan sekiranya tidak bisa khusyuk. Kalau diusahakan khusyuk nggak bisa. Terus kemudian yang kedua memang ada udur-udur sama seperti tayamum. Bisa mati, anggota tubuhnya ada yang rusak, atau tambah sakit, atau lama sembuhnya, atau bahkan timbul penyakit. Bagi yang tidak mampu seperti itu, apa yang harus dia lakukan? Diterangkan yang pertama adalah jika mampu berdiri bungkuk, ya bungkuk. Jika mampu membungkuk, harus membungkuk. Ini yang antisipasi, aku mampu berdiri, tapi aku bisa gini. Ya harus gini. Nggak boleh langsung duduk. Karena baru aja main badminton, kena boyok, ya harus begini. Ya nggak apa-apa, harus begini, nggak boleh langsung duduk. Pak Budi mana? Nggak ada orangnya. Paham nggih Bu? Aslinya kan biasanya begini. Karena kena boyok, sudah dikasih koyo, cabe, akhirnya gini. Ya harus begini. Nggak boleh langsung duduk. Ini untuk antisipasi biar tidak mempermudah langsung duduk. Kemudian yang kedua adalah bantuan alat atau orang. Jika tidak mampu, yang pertama dengan bantuan sesuatu atau alat atau orang. Umpama mampunya berpegangan, kan ada kursi duduk biasanya, ya. Umpama berdiri gini mampu, tapi harus pegangan, ya pegangan. Umpama ini ada sandaran, mampunya sholatnya gini, ya harus gini. Kalau berdiri segini nggak bisa, tapi kalau sandaran gini bisa, ya begini. Saya mampu tapi harus sandaran gini, ya seperti ini. Atau sandaran, atau sandaran dengan orang yang di sampingnya. Nah, ini masih dikatakan harus melewati langkah ini, belum langsung duduk. Paham ya? Terus kemudian jika tidak mampu, mampunya dengan lutut. Dengan lutut. Berdiri gini nggak bisa, mampunya gini. Loh, mampunya seperti ini. Ya harus seperti ini. Nggak boleh langsung duduk. Ada tahapannya. Bukan berarti kemudian nggak bisa seperti biasanya lencer gini, langsung wah duduk, enak. Utamanya sholat fardu harus hati-hati. Makanya al-maisur la yasqutu bil maksud. Kalau masih ada yang memungkinkan mudah, jangan kemudian ambil sesuatu tahapan yang tersulit. Nah, baru setelah itu kalau memang nggak bisa semua, barulah duduk. Nah, ini baru duduk. Duduknya bebas. Boleh duduk tasyahud awal, boleh duduk tasyahud akhir, boleh duduk tarobuk. Tarobuk itu silo. Sholat gini. Boleh selonjoran tamdid. Selonjoran gini juga boleh. Meskipun tidak dalam keadaan punya penyakit yang mengharuskan selonjoran. Nah, kalau punya penyakit jelas boleh-boleh aja. Jadi boleh tasyahud awal, boleh duduk bentuk tasyahud akhir, boleh silo atau tarobuk, boleh tamdid atau menselonjorkan kaki. Yang paling bagus apa? Yang paling afdol, ulama ini berbeda pendapat dalam dua praktek. Ada yang mengatakan yang paling bagus duduk tasyahud awal.
Ada yang mengatakan yang paling bagus adalah tarobu. Ada yang mengatakan duduknya gini, Bu. Masa sholat gitu? Ya memang gitu. Artinya apa kok ulama ada yang mengatakan yang paling bagus tarobu. Nah kalau tamtid kan ketok saru kan. Yang kurang pantas. Kalau gini kan agak pantas. Kenapa kok paling bagus kok sholat tarobu seperti ini? Silo untuk membedakan nanti posisi tasyahud. Oke. Kalau posisi tarobu gini kan berarti posisinya sedang berdiri. Kalau dalam keadaan normal. Paham Bu? Nah setelah itu kemudian tidur. Kalau nggak mampu berbaring. Kalau nggak mampu lagi terlentang. Dah. Kalau nggak mampu lagi, di hati dulu dong. Di hati dulu atau isyarat, isyarat. Dan di hati. Isyaratnya pakai mata. Kalau mampunya pakai mata ya pakai mata. Kalau mampunya pakai tangan ya pakai tangan. Seperti itu. Bukan terburu-buru disolati. Nah itu berdiri. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Bisa dihapuskan Pak Jaka? Atau situ aja nggak apa-apa sampingnya. Ya. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbir yang termasuk rukun sehingga wajib dilaksanakan hanyalah takbiratul ihram. Untuk takbir yang lain namanya takbir intiqol. Intaqola yantaqilu intiqolan. Oke. Yang rukun takbiratul ihram. Kenapa kok dinamakan takbiratul ihram? Secara makna adalah takbir yang mengharamkan. Artinya apa? Dengan adanya takbiratul ihram yang asalnya halal menjadi haram. Asalnya boleh makan, boleh minum, boleh gerak seenaknya, boleh ngucap yang bebas, yang penting nggak haram. Itu begitu Allahu Akbar maka menjadi haram. Bentuk profesionalitas kita seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram harus dengan bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana jika ada seseorang yang belum bisa melafadzkan takbiratul ihram? Namanya orang baru masuk Islam umpama atau baru belajar sholat, mulutnya masih kaku untuk mengucapkan Allahu Akbar. Al itu sulit. Apa yang dilakukan? Gak bisa, belum bisa. Sementara waktunya sudah mau habis sholat. Gimana Bu? Kanan aja, tangan aja loh. Lah ini ibu-ibu nanti jadi pendakwahwati ini harus tahu. Harus dengan bahasa Arab. Ada orang mau masuk Islam, sudah masuk Islam alhamdulillah. Masuk Islamnya jam 2:30. Baru diajari kemudian takbir. Enggak bisa, mulutnya masih kaku. Wah, ini gimana ini? Wah, bingung, nggak bingung ya langsung dibawa ke musola, ke masjid, taruh di ustadz atau kiai. Kalau kita tidak bingung, caranya adalah harus dengan bahasa Arab. Kalau nggak bisa adalah terjemahannya. Ini yang membedakan dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah, jikalau ada yang tidak mampu, bagaimanapun juga nggak boleh yang namanya terjemah. Harus digantikan lafaz-lafaz yang tetap bahasa Arab. Nanti ada tahapannya, pertama Quran, kemudian nggak ada yang namanya terjemah kalau di dalam Al-Fatihah, sebab Al-Fatihah adalah Al-Quran. Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang ada sisi ajiznya, melemahkan orang yang tidak mempercayai
Quran. Itu yang beda. Jadi kalau takbir itu sumbernya atau pembacaannya lafadznya memang umum, langsung dari Allah, dari Rasulullah, tidak mencomot dari Al-Quran. Tapi kalau Al-Fatihah, makanya bahasanya adalah ma tayassara minal Quran, itu termasuknya adalah Al-Fatihah. Kalau takbir, jika tidak mampu adalah diterjemah. Bahkan diterangkan di dalam syarahnya takrib, tidak diperbolehkan untuk beralih zikir yang lain. Ketika nggak mampu takbir, nggak boleh kemudian diganti subhanallah, nggak boleh. Astaghfirullah, nggak boleh. Ya diterjemah. Wah, ini Ustaz kok ngerjemah sholat, katanya dulu nggak boleh. Allah Maha Besar. Allah. Loh, itu kan kalau memang benar-benar mampu Allahu Akbar kok malah diterjemah, itu nggak boleh. Ini orang yang memang nggak mampu. Maka bahasa fikihnya itu dia disuruh untuk menterjemahkan Allahu Akbar. Tapi insya Allah jarang lah. Masa cuma 2 lafadz tidak mampu. Oleh karena itu Allahu Akbar ini sebenarnya syaratnya banyak. Syaratnya sangat banyak. Lafadz yang benar-benar jelas sahnya dan yang paling utama adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini jelas. Sah. Afdol. Boleh ditambahi al. Allahul Akbar. Tapi khilaful afdol. Khilaful afdol itu apa? Tidak yang paling utama. Bahkan berbeda, tidak sunnah. Boleh ditambahi yang lain selain akbar. Allahu Jalilu Akbar. Maksimal sampai 2 sifat. Allahu Jalilul Adimu Akbar. Boleh. Tapi khilaful afdol sebaiknya jangan dilaksanakan meskipun sah. Maksimal 2 sifat. Kalau lebih dari 2 sifat jelas antara Allah sama Akbar ini sudah terlalu banyak lafadz yang memisah. Antara Allah dan Akbar itu harus langsung. Nggak boleh ada jedanya. Kalau dalam takbiratul ihram itu wajib. Kalau takbir intikal kok ada jedanya, maka tidak jadi mendapatkan sunnah. Jadi gini, namanya takbir intikal itu prakteknya adalah, kalau takbiratul ihram kan tangan ini di bawah. Kalau ingin mendapatkan sunnahnya tuh, tangan ini di bawah, mulai A itu tangan baru ke A. Allahu Akbar. Tadi A ke atas, bar. Kalau prakteknya ngangkat dulu baru Allahu Akbar, itu para ulama menerangkan khilafus sunnah. Tidak sesuai atau tidak menjalankan kesunahan mengangkat tangan yang sebenarnya di dalam takbiratul ihram. Jadi yang sunnah, yang sesuai dengan sunnahnya Nabi itu, tangan itu di bawah, mulai mengucapkan A, itu tangan baru mengangkat ke atas. Allahu Akbar. Umpama gini, Allahu Akbar, sah, tapi tidak mendapatkan kesunahan yang sempurna. Lah umpama ada yang gini gimana? Allahu Akbar. Ya itu nggak apa-apa. Itu nggak batal, mungkin torekoh dia. Ada yang juga gini, Allahu Akbar, diturunkan dulu baru diangkat lagi. Itu mungkin torekoh. Kita nggak perlu menyalahkan. Selama itu secara rukun itu sah, no problem. Mungkin itu torekohnya. Kita pakai yang umum aja, lebih semarak, lebih mensiakan yang umum aja. Kalau kita belum masuk torekoh tertentu. Jadi Allahu Akbar. Gitu nggih. Nah, terus kemudian pada waktu takbiratul ihram
tidak boleh kemudian ada jeda. Kalau di takbiratul ihram kok sampai ada jeda, berarti nanti takbirnya tidak sah. Kalau takbirnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Karena rukun. Jadi Allah mandek dulu, baru akbar. Maka tidak sah ini. Harus sambung. Kalau di dalam takbir intikal, nah ini biasanya, jadi takbir intikal juga seperti itu. Mulai dari setar itu A, posisi di rukun berikutnya bar. Okay. Allahu Akbar. Jadi mulai A, kemudian bar di posisi rukun selanjutnya. Itu yang paling sempurna. Andaikan tidak seperti itu ya nggak perlu disalahkan. Umpama Allahu Akbar. Ini sah, tapi belum mendapatkan kesempurnaan gitu. Jadi tetap sah. Nggak perlu kemudian imamnya kok gitu sih, juga masalah. Imamnya kok lebih alim aku, ya nggak perlu digitukan gitu maksudnya gitu. Mungkin kalau keliru malah gini. Memaksakan praktek seperti yang saya contohkan tadi ternyata nggak kuat. Contohnya pada waktu sujud. Mau mempraktekkan mulai A dari sujud ke atas. Sebenarnya kan gini. Allahu Akbar. Kalau kuat. Karena nafasnya punya tersengal-sengal. Wah, niru yang lebih utama. Allah Akbar. Malah putus. Malah tidak mendapatkan kesunahan takbir intikal. Lah kalau seperti ini contoh Allahu Akbar. Ini dapat malahan meskipun tidak sempurna, atau bangun dulu Allahu Akbar. Ini dapat meskipun tidak sempurna. Atau bisa mendapatkan sempurna karena dia ada udzur. Artinya gini, ingin hati mulai dari bawah ke atas, tapi keadaan nggak mendukung, nafasnya nggak kuat, maka di situ adalah niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amal itu sendiri, sebab dia ingin sesuatu, tapi karena keadaan tidak tercapai apa yang dia inginkan, itu Allah mencatat pahala yang sempurna. Kemudian yang terakhir adalah Al-Fatihah. Nah, ini Al-Fatihah ini sangat ibaratnya sangat penting sekali Al-Fatihah. Makanya dalam pengajaran TPQ Madin atau pengajaran Al-Quran itu yang paling utamakan adalah Al-Fatihah, sebab Al-Fatihah ini adalah satu-satunya surat yang menjadi rukun di dalam sholat. Di dalam sholat. Benar-benar harus melihat bagaimana benar tasdidnya, bagaimana benar makhrajnya, bagaimana benar huruf-hurufnya. Tetapi dalam fikih, nah berarti standarnya bagaimana? Kalau dalam pondok-pondok Al-Quran itu kan sampai prakteknya ada ini, satu kepalan gini, latihannya itu dimasukkan ke dalam mulut, Bu. Ibu kalau pernah lihat untuk latihannya supaya mulutnya itu lebih luwes untuk membaca huruf-huruf Al-Quran. Kalau di dalam pondok luar biasa. Tapi dalam fikih itu standar sah untuk baca Al-Fatihah, yang penting tidak ada lahan jali. Tidak ada kecacatan yang sampai merubah makna. Tidak ada kecacatan yang sampai merubah makna. Contoh, iya kana budua iya kanas. Itu kan ada tasdidnya, yaknya kan. Kalau tidak ada tasdidnya, ini bahaya artinya. Kalau iya kana abudu, yang ada tasdidnya artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iya kana stain, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalau nggak ada tasdidnya, maka artinya adalah sinar atau cahaya. Hanya kepada cahaya atau sinar kami menyembah. Kan bahaya.
Gitu? Bahaya. Bisa merubah makna atau bahkan menghilangkan arti. Mustaqim, bacanya muttaqim, nggak ada sin-sinnya. Nah, makanya di situ harus dilatih. Walau di agak panjang, 3 alif soalnya, atau 6 harokat. Makanya harus hati-hati untuk pembacaan Al-Fatihah. Nah ini Al-Fatihah itu wajib atau dikatakan rukun di dalam sholat. Harus kita benar-benar menjaga pembacaannya, jangan sampai ada kecacatan yang sampai merubah makna. Kalau suara jelek seperti saya, itu tetap sah dong sholatnya, meskipun suaranya jelek. Yang penting di situ standar, bahkan agak fasih dikit lah lumayan. Jadi imam ya pantas gitu maksudnya. Kalau Ustadz Ihsan mah memang suaranya ya bagus, gemblondong, bahasa Jawanya itu gemblondong. Makanya direkam terus ya nggak masalah. Nah ini praktek Al-Fatihah. Bagaimana ketika ada orang yang belum mampu untuk membaca Al-Fatihah. Belum mampu itu tadi, dia itu disuruh baca belum bisa. Apalagi menghafalkan. Atau dia pada waktu melafadzkan itu masih ada lahan jali. Baca mustaqim itu belum bisa. Mustaqim, muttaqin. Jadi belum bisa. Alhamdulillahirabbil alamin itu belum bisa. Kalamin. Mulutnya itu masih terbawa dengan bahasa-bahasa kedaerahan. Sehingga belum bisa fasih atau minimal tidak ada lahan jali. Bagaimana yang dilakukan ketika orang seperti itu? Maka yang pertama, wajib dia belajar dan usahakan untuk hafal Al-Fatihah. Kalau nggak mampu juga, ditulis, nggak masalah. Meskipun nggak dengan bahasa Arab. Dengan tulisan Latin nggak masalah, yang penting pelafatannya itu sama dengan Al-Fatihah, atau meminta bantuan orang untuk menuntun. Atau meminta bantuan alat yang bisa untuk menuntun. Sajadah elektronik sholat ada kan, sholat duhur lah, itu gak apa-apa sebagai penuntun untuk sholat. Boleh membaca, boleh pakai alat tersebut, atau boleh ada yang menuntun. Boleh ada yang menuntun. Ketika tidak ada lagi, maka di situ dia baca ayat yang lain kalau bisa. Ada kan di catatannya Bu? Baca ayat lain kalau bisa, digantikan ayat lain. Yang penting hurufnya tidak kurang dari Al-Fatihah. Jika tidak mampu lagi, maka diganti dengan dikir, dikir-dikirnya. Yang penting hurufnya tidak kurang dari Al-Fatihah. Jika tidak mampu lagi, cukup diam. Sekadar diamnya pada waktu membaca Al-Fatihah. Gitu maksudnya. Jadi tidak ada di sini bahasan menterjemah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu Al-Qur'an. Setiap orang yang sholat semuanya harus membaca Al-Fatihah, kecuali satu praktek bagi orang siapa? Makmum masbuk. Ini nggak apa-apa ya ini ya? Nggak apa-apa tadi ya, teruskan ya. Makmum masbuk. Ini sangat penting sekali, utamanya bagi kaum laki-laki, karena tugas daripada para bapak-bapak atau kaum laki-laki atau yang muda-muda itu adalah syiar agamanya Allah, salah satunya adalah berjamaah. Oleh karena itu harus benar-benar tahu. Jadi makmum itu ada dua, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Saya terangkan secara lafaz saja. Ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq itu dia begitu ikut berjamaah dengan imam masih berdiri, sekiranya kalau dia baca Al-Fatihah cukup. Itu makmum muwafiq. Umpama ya bisa awal langsung ikut, atau agak terlambat tapi sudah hafal nih imamnya, ini bacaannya itu masih lama. Nah,
Maka terus kemudian dia masuk. Terus imam ternyata didapati oleh dia berdirinya masih lama, cukup untuk membaca Al-Fatihah. Itu namanya makmum apa? Muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapati imam di saat berdiri sekiranya cukup bahkan lebih membaca Al-Fatihah bagi si makmum. Bagaimana hukumnya dia? Wajib membaca Al-Fatihah secara sempurna. Sekalipun imam ini ruku atau bahkan sudah berdiri i'tidal, wajib untuk menyelesaikan. Nggak boleh langsung ikut ruku kalau memang didapatinya seperti tadi. Allahu Akbar, kita bacanya agak lama, sehingga saking menikmati bacaan, imamnya keburu ruku, maka kita tidak boleh langsung ruku. Paham ya? Kita tidak boleh langsung ruku, melainkan menyempurnakan, menyelesaikan Al-Fatihah. Umpama setelah ini baru sadar, contoh, begitu sholat, sebenarnya masih lama, tapi karena bacaan kita itu terlalu lambat, terlalu lama, atau bahkan baca al-istiftah, dua istiftah terlebih dahulu, gitu. Sebenarnya cukup Al-Fatihah, kita baca istiftah terlebih dahulu. Akhirnya imam ruku. Kita belum sampai selesai, baru pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ruku. Kemudian kita ruku. Kemudian i'tidal. Baru ingat, heedeng, bukan nggak ada kata-kata heedeng. Baru ingat, oh iya ya, nggak boleh kata-kata oh iya. Baru ingat kajian ini tadi. Loh, sebenarnya kan aku harus menyelesaikan Al-Fatihah. Ya maka kita posisi berdiri lagi. Di posisi apa? Di posisi berdiri membaca Al-Fatihah untuk menyelesaikan. Baru mengikuti gerakan imam. Paling enak ya memang sholat itu dalam keadaan benar-benar sadar dan normal, itu mudah. Kalau ada masalah ya memang sulit. Jadi makmum muwafiq harus menyelesaikan Al-Fatihah. Paham ya? Selanjutnya makmum masbuk. Nah ini makmum masbuk ini makmum yang mendapati imam tapi tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah. Bukan kok imam selesai Al-Fatihah, kita tidak cukup membaca Al-Fatihah. Praktiknya pertama, imam sudah ruku. Boleh nggak kita jamaah? Boleh kan kita langsung ikut jamaah? Ada anak muda? Praktek sebentar. Ayo sini. Cocok ini. Kalau ada anak muda kan enak. Ya. Maaf ya. Ya. Katakanlah ini imam. Imam sudah ruku. Ada satu lagi, Mas peci putih. Mas. Ini posisi imam, ini makmum. Ini sudah kondisi ini dulu. Kondisi apa itulah. Nah. Terus kemudian ini ruku. Ini baru sampai. Baru sampai kemudian takbir. Allahu Akbar, takbir. Kemudian ini ruku. Kalau masih mendapati tumakninah, minimal tumakninah, berarti ini dikatakan mendapatkan satu rakaat. Tumakninah itu adalah minimal kadar baca subhanallah. Kalau menemukan tumakninah bersamaan gini, bersama imam minimal kadar subhanallah. Itu berarti si makmum dapat satu rakaat. Terus kemudian berdiri lagi, takbir Mas. Takbir, Allahu Akbar. Terus ruku, set, ini berbeda. Lah. Atau ini sebentar, belum sampai tumakninah, ini cukup bersamaan ini, langsung i'tidal. Dapat tumakninahnya enggak? Enggak. Berarti makmum tidak mendapatkan satu rakaat, tapi bagus. Enggak usah menunggu nanti satu rakaat imam diselesaikan. Menyegerakan masuk di dalam sholat itu bagus. Oke? Tidak harus imam posisi benar-benar berdiri awal membaca Al-Fatihah. Ada kesunahan untuk menyegerakan masuk di dalam sholat meskipun tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Itu praktek yang pertama.
Perhatian yang kedua adalah ini posisi gini. Ini sudah membaca, oke? Membaca, terus kemudian ini tahu, wah, nggak cukup nih. Saya baca Al-Fatihah pada posisi imam sudah kayak gini, artinya sudah bacaannya sudah surat-suratan. Atau posisinya imam ini atau jamaahnya dalam keadaan sholat sir, duhur atau asar. Terlambat, dia bimbang makmum. Makmum bimbang, ini masih lama enggak ya? Kan bimbang, maka yang wajib dilakukan oleh makmum yang baru datang atau masbuk, takbir, langsung Al-Fatihah. Tidak disunahkan baca istiftah, tidak disunahkan baca ta'awud, langsung Al-Fatihah. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Terus ternyata kenyataannya umpama belum sampai selesai imam ruku, langsung ruku, nggak usah diselesaikan. Karena dalam kondisi ini imam menanggung hutangnya makmum. Menanggung tanggungan makmum dalam Al-Fatihah maksudnya. Paham nggih? Tidak ada kesunahan baca iftitah, tidak ada kesunahan baca ta'awud, melainkan takbir langsung Al-Fatihah. Selanjutnya, posisi lagi, takbir. Sudah tahu imam itu mau selesai keadaan berdirinya. Tapi makmum ini ngotot baca iftitah atau disitu keprucut. Tahu keprucut nggih? Kelepasan iftitah. Jadi Allahu Akbar Mas. Allahu Akbar. Sebenarnya kan nggak disunah iftitah, malah baca iftitah. Atau malah baca ta'awud. Ini berarti ada konsekuensi. Loh. Ada konsekuensi. Gimana konsekuensinya? Mama ini makmumnya. Kabirun walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Imam ruku. Konsekuensinya dia harus baca Al-Fatihah dengan kadar huruf yang sama dengan huruf iftitahnya. Kabiro masa ngitung dikira-kirakan. Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Oh, paling bismillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dia harus baca bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok dia selesai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, posisi imam masih ruku, terus dia ruku masih menemui tomakninah di dalam ruku, maka mendapatkan 1 rakaat. Paham nggih? Berdiri lagi. Sampai posisi ruku. Posisi ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka imam ternyata sudah i'tidal, bahkan sudah sujud. Sujud, Mas. Sujud. Apa yang dilakukan ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa? Ruku dulu apa langsung sujud? Langsung sujud. Nggak perlu ruku, nggak perlu i'tidal. Karena dia kena apa bahasanya? Kena prit. Nah, ini berarti sudah. Ini berarti posisi makmum ini tidak mendapatkan rakaat. Sholatnya tetap sah, tapi tidak terhitung mendapatkan rakaat. Paham nggih? Silakan kembali. Walhasil dalam makmum masbuk, prakteknya kalau kita memang bimbang, ini cukup nggak? Langsung Al-Fatihah. Loh, itu kan pahalanya iftitah banyak. Kan ada posisinya, ada saatnya yang benar membaca iftitah, baca ta'awud. Langsung Al-Fatihah. Ketika tidak cukup, imam sudah ruku, maka langsung ruku. Seperti itu. Paham ya? Demikian kajian pada malam hari ini, kiranya cukup. Silakan yang mau bertanya terkait apa yang telah dikaji mulai awal tadi. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dengan bab sholat ini sungguh sangat dari jasa sangat komprehensif, bahwa dari mulai hukum dan sunnah dan wajibnya, sebenarnya ini sangat memudahkan kita semua. Bahwa rangkaian kegiatan sholat itu saking wajibnya sholat sehingga
jangan sampai meninggalkan sholat. Banyak sekali juga, tapi bukan berarti dimudah-mudahkan. Kemudian bagaimana terkait dengan hadis Nabi, solu kama ini sholatlah sebagaimana sholat kan itu. Nah, bagaimana rangkaian tadi yang Ustaz tadi jelaskan dengan bagaimana Nabi menjelaskan sholatlah seperti aku. Nah ini apakah yang tadi apakah pernah dilakukan lagi? Ini ya artinya supaya tapi bahwa itu memang sungguh indahnya kita beribadah, bahwa sholat pun tidak membebani kepada umatnya. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah yang telah saya terangkan itu Nabi itu telah menjalankan, gitu nggih? Jadi kita kembali kepada urusan ijtihad para ulama, prosesnya. Memang dalam praktek sholat adalah shollu kama ro'aitumuni usolli. Praktek sholat itu hanya ada di dalam hadis. Kalau di dalam Al-Quran nggak ada keterangan secara detail prakteknya, gitu. Karena dalam sholat adalah menerangkan tentang bahwa sholat itu wajib dan mungkin pembahasan-pembahasan yang secara global. Adapun secara rinci itu ya di hadis, utamanya di hadis fi'li atau di hadis qauli, berupa ucapan Nabi atau berupa praktek Nabi. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Lantas kemudian semua yang ada di dalam kajian fikih itu tetap merujuk pada hadis. Pasti merujuk pada hadis. Ketika kok sampai semuanya ulama itu mengatakan itu tidak sah, berarti tidak ada satupun referensi hadis yang mengesahkan, tidak ada. Kalau kok masih ada ulama yang mengesahkan, yang membenarkan, berarti ada praktek hadis yang mengiyakan. Gitu. Jadi praktiknya seperti itu. Hadis itu tidak hanya berupa ucapan, tidak hanya berupa perbuatan, tapi juga berupa takrir. Takrir itu Nabi tidak menyalahkan. Ada praktek sahabat melakukan sholat dengan bacaan tertentu atau dikurangi dari apa yang telah dicontohkan Nabi. Nabi masih hidup, tapi Nabi tidak menyalahkan. Oh, ini berarti nggak masalah, hanya saja ini kesunahannya tidak sempurna. Gitu. Jadi kalau kita bicara hadis itu memang ilmunya laki-laki jantan. Sebab saking banyaknya tidak ada jaminan dari Allah untuk dijaga secara sempurna. Beda kalau Al-Quran. Kalau Al-Quran ila yaumil qiyamah dijaga oleh Allah. Kalau ada yang memasukkan, nggak mungkin bisa. Pasti kelihatan, ketahuan. Tapi kalau hadis, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, hadis palsu, nanti makbul, pokoknya luar biasa. Nah ini kalau kita bicara sudah dirumuskan oleh para fuqaha, kok di situ ada masih fuqaha yang muktabar, yang tidak membatalkan, berarti di dalam hadis Nabi itu tidak menyalahkan atau membatalkan, gitu aja. Jadi kita itu kalau sudah belajar dari madhab yang muktabar itu wis enak. Nah memang kalau dalam kitab takrib ini yang saya bawa Tausyih ini memang tidak begitu banyak referensi hadisnya. Karena ini kan yang saya bawa Fathul Qorib sama Tausyih. Tausyih ini adalah yang menyusun atau yang mengarang adalah Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada lagi yang memang takrib yang kita baca ini itu ditunjukkan semua dalilnya, baik Al-Quran, baik hadis atau istilahnya para ulama, yaitu kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar ini adalah memberikan dalil terkait Al-Quran, hadis yang telah dirumuskan di dalam kitab yang kita pelajari, yaitu Matan Ghuyatut Takrib. Oleh karena itu, kita tambah percaya, tambah yakin.
Semua kitab fikih pasti ada dalilnya. Gitu. Jadi kita nggak perlu apa namanya bimbang karena sudah dirumuskan oleh para ulama. Dan wajar, lo itu kok tadi kok ada madhab ini mengatakan ini, madhab itu mengatakan itu. Dari Kanjeng Nabi, generasi sahabat, generasi tabi'in, kemudian ada gejolak-gejolak, mau di zaman Khalifah aja ada gejolak, apalagi setelah itu hadis banyak, bahkan disalahgunakan, maka ini dari para ulama pun terus kemudian wajar berbeda pendapat. Sebab ijtihad itu sifatnya doni, prasangka kuat, dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pendapat ini, ada yang pendapat itu, tapi semuanya bukan karena nafsu. Semuanya karena usaha untuk mencari yang lebih benar di sisi Allah. Apalagi zaman sekarang tambah banyak perbedaan pendapatnya. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Cukup? Jam 9 ini? Ya, satu kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari mulai tayamum sampai untuk baca sholat itu kalau kita bisikin aja di telinganya. Kalau orang yang sedang, mohon maaf, parah. Baik, terima kasih. Yaitu seperti kejadian ayah mertua saya. Di posisi tertuduh kadang kelihatan sadar, kadang kelihatan tidak, apalagi dalam posisi, mohon maaf, kan najis gitu, maksudnya kena darah atau kena apa itu namanya kotoran dari kubul atau tuburnya. Ketika pada waktu seperti itu, maka yang langkah pertama kita kan nggak tahu beliau itu dalam keadaan sadar atau tidak. Andaikan dalam keadaan sadar dengan posisi sedang membawa najis, itu sholatnya pasti dihormatil waktu. Dan itu tetap wajib sholat. Karena selama akal ini bisa berpikir, ada kesadaran, maka ada kewajiban sholat. Maka kewajiban kita yang menunggu adalah mengingatkan, membisiki waktunya sholat. Mau seperti itu. Ya ditayamumi. Apabila connect, ya terus kemudian dia akan sholat dengan isyarat ataupun yang lainnya. Seperti itu. Andaikan umpama gitu Pak. Umpama terus kemudian ditakdirkan diambil Allah, maka kita ihtiyat, berhati-hati, mulai tidak sholat dengan sempurna. Contoh dalam keadaan membawa najis itu berapa hari. Kalau keluarga mau mengikuti pendapatnya salah satu ulama, kalau nggak salah Imam As-Subuki yang memperbolehkan, pokoknya sebagian ulama mengatakan diperbolehkan kita mengqodoi sholatnya orang yang sudah meninggal, maka hitungannya dari kita melihat kapan tidak sholat dalam keadaan sempurna. Kita wajibnya yang sehat, yang menunggu cuma mengingatkan waktunya sholat dan mentayamumi. Seperti itu aja, Pak. Kalau dia memang dalam keadaan sadar sih silahkan, sadar benar-benar sadar. Tapi kalau dalam keadaan memang kayak linglung dan sebagainya, cukup diingatkan sholat aja. Itu aja. Dan itu nggak masalah. Itu kan kalau sudah ICU gitu-gitu Pak ya, Pak Asep ya. Cukup ya, nanti kita lanjutkan di samping. Kalau memang ada nanti pembahasan selanjutnya, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.